Beneran? Mah, jangan sampai mama ketipu sama dia. Dia pasti cuma datang ke sini buat jadi pelayan. Iya, tanpa orang kayak mereka yang kerja jadi pelayan, acara kayak gini nggak bakal bisa jalan. Hahaha. Emang anak mama paling pinter. Untung gue bukan anak kandung kalian. Kecerdasan kalian tuh langka banget sih. Kalau gue beneran anak kandung kalian, kalau gue nurunin otak kayak gitu, gue pasti nangis tiap hari. Udah deh, jangan sok kuat mulut lo. Cepetan pergi sana. Yang bisa ikut acara kayak gini, semua orang penting di Kota Utara. Punya nama, punya posisi. Kalau sampai mereka lihat kita berhubungan sama pelayan kayak dia, malu banget, parah. Yang bisa masuk ke sini cuma orang penting doang. Berarti kalian nggak bisa masuk dong, karena nggak punya muka, nggak tahu malu. Kita punya undangan kok. Mana mungkin kita nggak bisa masuk? Wow, barang mahal kayak gini seumur hidup lo pasti belum pernah lihat kan? Tulisan emas di atasnya aja mungkin sebulan gaji lo ludes buat itu. Barang kayak gini gue mau berapa juga tinggal minta. Kelihatannya bapak ibu kandung lo yang miskin itu memang bukan orang baik ya. Baru beberapa hari aja udah ngajarin lo bohong tanpa malu-malu. Apa-apaan sih lo ngomongin orang tua gue? Lu, Kalian tahu toko peti mati lagi diskon jadi mau beli rame-rame ya? Lu berani-beraninya lu ngedoain kita jelek. Gua tonjok juga lu nanti. coba lihat deh, itu bukannya asisten utama Resti Prianto di Mas Dewanti ya? Oh, buat ngeladenin lu aja gua udah ngerasa malu. Mending gua panggil dia biar lu diusir. Di Mas Dewanti, halo. Orang ini bukan bareng sama kita kok. Tolong deh panggil orang buat usir dia dari sini. Ayo masuk yuk, acara bentar lagi mulai. Jadi nanti kita ketemu di dalam ya. Kalau kalian emang bisa masuk sih. Ini Jadi Wibisono pendapatan kita bulan ini dibandingkan bulan lalu naik 30%. Jadi Wibisono putri Anda sudah ditemukan. Apa? Dia di mana? Dia lagi ngadain pesta pernikahan di Hotel di Hau. Siapkan dokumen pengalihan saham senilai 10 miliar sebagai hadiah pernikahannya. Sekarang juga gue langsung ke sana. Terus rapat dewan gimana? Nggak ada yang lebih penting dari anak gua. buketan gue mana? Bridesmaid gue mana? Pacar Widya gue beneran suka banget sama setelan pengantin lo ini. Kalau lo copot gue bakal makin suka deh. Hari ini kan hari pernikahan gue sama adik lo. Lu gini nggak takut ketahuan apa? Menurut lo nggak makin seru ya? Ami Prianto dengerin dulu penjelasan gue. Yang lo cowok brengsek. Dan lo juga, kenapa lo ngelakuin hal kayak gini di pernikahan gue? Lo itu kakak gue. Dari kecil sampai sekarang, asal gue mau, barang lo pasti jadi punya gue. Rebut cowok lo itu urusan kecil. Emang kenapa? Kayaknya lo beneran lapar ya. Sampai hal kayak gini di hari pernikahan sendiri, lo masih bisa makan aja. Gimana sih? Ma, kakak gue di hari pernikahan gue godain tunangan gue. Keterlaluan banget. Iya, Ma. Mereka segitunya parah banget. Maksud gua, lo yang keterlaluan. Lo kok bisa gara-gara masalah sepele gini malah mukul kakak lo? Aduh, ya juga sih. Cuma tunangan doang kan. Kalau Ayu suka, hari ini langsung ganti aja jadi pernikahan mereka berdua. Kenapa sih kalian selalu gini kasih sama dia? Gue juga anak kalian kan? Lo mana bisa dibandingin sama gue? Lo cuma anak angkat, anak nggak jelas. Apa Ayu itu punya leukemia? Kalau bukan karena cocok donor sumsum tulang sama lo, mana mungkin kita mau angkat lo jadi anak? Iya, bener. Sekarang Ayu udah sembuh. Lu di sini udah nggak ada gunanya lagi. Kenapa? Dengar kabar buruk ini sampai nggak bisa ngomong ya? Sebenarnya buat gue ini kabar bagus. Selama ini, gue kira kalian gak suka sama gue karena gue kurang baik. Ternyata kalian sendiri yang buta hati, gak punya perasaan. Mulai hari ini, gue putus hubungan sama kalian. Lu sekarang galak banget, jangan sampai nyesel di masa depan. Bokap nyokap udah usaha bertahun-tahun, akhirnya bisa deket sama keluarga terkaya di Jakarta, keluarga Prianto. Dengan bantuan mereka, keluarga Oktaviani bisa naik kelas, sebentar lagi pasti sukses. Itu tuh puncak kekuasaan di Jakarta. Cuma gerak cari dikit, Prianto Group bisa ngatur segalanya di Jakarta. Kencing lu tuh dof ya? Gak pernah ngaca, lihat diri sendiri kayak gimana. Prianto Group mana mau sama kalian? Mau atau nggak mau? Bukan urusan anak nggak jelas kayak lo. Cepetan sana pergi ke kampung cari orang tua kandung lo yang miskin itu.
Gak tahu deh gimana ya hidupnya Yuli Permatasari selama ini di luar sana. Apa dia pernah diganggu orang? Siapapun yang berani ganggu anak Prianto, gue pasti balas 100 kali lipat. Itu dia. Iya Pak Dedi. Ami Prianto. Akhirnya gue nemuin lo juga. Anak gue. Sekarang lo udah gede banget ya. Ma. Ami Prianto, lo pasti udah banyak nahan perasaannya. Meskipun lo nggak bisa balik ke kehidupan lo yang dulu, tapi ke depannya kalau ada apa-apa yang lo mau, Ma bakal usahain sebisa mungkin buat lo. Bisa hidup bareng sama mama. Seberat apapun hidup, rasanya tetap manis kok. Berat? Ini rumah gue. Selamat datang di rumah. Kayaknya nanti satu-satunya yang pahit cuma es kopi americano doang. Wah. Ini. Mbak Kamil. Ami, ini asisten gua Yoga Dewanti. Nanti kalau ada apa-apa langsung aja cari dia. Mbak, saya antar lihat-lihat dulu ya. Wah, ini kamar baru gue. Lebih gede dari seluruh kontrakan gue. Mbak, ini kamar buat Desi Kusumawati. Terus gue tidur di mana? Seluruh lantai 1 sampai 3 ini buat Mbak semua. Di dalamnya udah termasuk bioskop pribadi, ruang baca pribadi, sama ruang makan khusus buat Mbak. Wah, ada kemana? Maaf Mbak, Bu Lesti Prianto nyiapin semuanya buat nyambut Mbak pulang. Semua perlengkapan di sekitar sini diganti baru semua. Label harganya belum sempat dicopot nih. Label harga ini kurang sopan banget. Malah nulis gaji tahunan gue di atasnya. Ami, Gak usah, Ma. Nikahannya batal. Mbak, ini saham perusahaan senilai 10 miliar. Kalau buat hadiah cerai juga nggak masalah. Makasih, Ma. cerai? Kenapa? Lu ada yang ngerugiin ya? Warga pengusaha kecil kayak gitu berani-beraninya ngeremehin Ami Prianto, si putri tunggal keluarga Prianto dari utara. Yoga Dewanti, gua mau mereka lenyap dari utara. Siap, ayo. Tunggu sebentar. Mak, dendam gue sendiri, gue mau balas sendiri. Bagus, persis kayak mama dulu. Selama kamu butuh seluruh kekuatan Prianto, bisa kamu pakai sesuka hati. Makasih, Ma. Ayu Oktaviani, ayah angkat sama ibu angkat, sama Joko Permadi, gue bakal bikin mereka semua bayar mahal. Beberapa hari lagi, gue mau adain pesta besar. Biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Gue mau seluruh utara tahu, kamu bukan orang yang bisa mereka ganggu seenaknya. Ayu, cepet sana beli gaun yang keren buat kita. Kenapa emangnya? Keluarga Prianto, si terkaya di utara, baru aja nemuin lagi putri mereka yang hilang. Malam ini bakal ada pesta gede buat ngumumin identitas aslinya ke publik. Orang yang bisa datang ke pesta ini semuanya orang penting di utara. Kita udah minta tolong orang buat dapetin undangan pestanya. Dulu hubungan kita sama keluarga Prianto cuma sebatas kenalan doang. Kalau bisa deket sama putri Prianto yang ini, nanti Prianto Group kasih order kecil aja ke kita, udah cukup buat makan seumur hidup. Jadi malam ini gue harus tampil maksimal. Akhirnya gue punya duit juga. Kali ini gue mau hidup mewah dikit. Bang, udah sosis tepungnya. Pedasnya sudah ngajak. Oke, siap. Sebentar ya. Aduh. Bang, gue pesannya yang pedas sedang. Gue jadi gugup nih.
kalian bikin orang sampai ketakutan gitu. Mbak, sebelum ibu pergi, beliau minta kita jagain keamanan, Mbak. Gimana kalau kita makan di hotel aja? Itu makanan mahal kayak abalone sama sirip hiu. Gue udah bosen banget makan begituan. Gue justru suka yang beginian. Udah kalian pergi aja, jangan ganggu gue. Tapi sebelum ibu pergi, beliau udah berkali-kali pesan ke kita. Kalau ngomong baik-baik nggak mempan, gue juga ngerti dikit-dikit bela diri loh. Kalian nih, jangan-jangan Semua tim siap-siap mundur. Ini buat lu. mereka berdua ada di sini. Tahun ini, kalau dipadu sama makeup gue yang kece, pasti bakal ninggalin kesan bagus buat Ami Priyanto. Aduh, dasar lo tukang pungut barang bekas. Mata lo buta apa gimana sih? Gaun gue jadi kotor semua nih. Gue kasih tahu ya, gaun gue ini harganya 50 juta. Ganti rugi, cepetan. Kayaknya lu yang nabrak gua duluan deh. Orang miskin kayak lu emang doyan nyibul depan mata gitu. Lu ada buktinya nggak? Kalau nggak mampu ganti, mending lu langsung sujud minta maaf. Siapa bilang gue nggak mampu ganti? Lo ngapain di sini? Habis diusir dari rumah, sekarang malah nongkrong sama tukang pungut barang bekas. Bener-bener bikin malu keluarga Ayu Oktaviani aja. Gue udah nemuin orang tua kandung gue. Sekarang gue bukan bermarga Syu lagi. Nama gue. Gue nggak tertarik buat tahu. Pokoknya mau lo marga apa juga, lo udah nggak bakal bisa nikmatin hidup enak kayak keluarga Ayu Oktaviani lagi. Ini bukan urusan lo, minggir. Lo mau ganti rugi atau mau minta maaf sambil sujud? Dari mana lo dapet duit sebanyak itu? Tadinya gue mau beli gerobak sosis tepung itu. Enggak lah, gue aja yang ganti rugi buat dia. Ini pasti semua harta dia. Namanya juga orang miskin. Gengsi doang gede. Ayo pergi, tunggu bentar. Bantuin gue pegangin ini, pinjam sebentar ya. Lo mau ngapain sih? Apain sih? Aduh, Hei! lo kok bisa-bisanya motong baju Ayu Oktaviani? Ini rok gua yang bayar ganti ruginya. Jadi otomatis ini punya gua. Gua mau motong kayak apa juga suka-suka gua. Urusan lu apa? Dasar cewek nggak tahu diri. Gua hajar lo. Udah, nggak usah ribut sama orang kayak gitu. Kita harus buru-buru beli baju baru. Acara makan malam keluarga Ami Priyanto sebentar lagi mulai. Acara makan malam keluarga Ami Priyanto. Mereka undang lu juga? Kok gue nggak tahu? Mana mungkin lu tahu sih? Itu kan keluarga konglomerat papan atas. Kalian yang kayak ngumpulin barang bekas gitu, emang bisa nyampe ke level itu? Begitu masuk gerbang keluarga Ami Priyanto, itu sama aja kayak satu kaki lo udah nginjek ke dunia orang kaya. Kalau berani cari gara-gara sama kita, ntar lo juga bakal ngerasain akibatnya. Tapi itu juga kalau lo beneran bisa masuk. Semoga aja malam ini kalian bisa have fun ya. Ayo kita pergi. Terima kasih ya buat bantuannya. Ganteng banget sih. Sayang banget cuma jadi tukang ngumpulin barang bekas. Kakak nih, punya duit sedikit. Gimana kalau? Kayaknya lu salah paham deh. Gue bukan pemulung kok, gue punya kerjaan sendiri. Oh gitu. Anaknya gengsi juga ya. Lihat tuh, ada gerobak sosis bakar di luar. Gue kenal banget sama Irfan Susanti yang jualan itu. Kalau lo lapar, makan aja di sana. Nanti catat di utang gue aja. Sebenarnya gue tuh... Pak, acara makan malamnya sebentar lagi mulai. Oh iya, gue langsung ke sana kok. Gue ada urusan, gue duluan ya. Dadah. lu belum bilang nama lu siapa nih? Dedi Wibisono, dompet sama identitas lo udah ketemu. Bener aja dibuang sama copet ke tong sampah deket sini. Masuk mobil. Ah, Tolong cariin gue cewek yang tadi pakai hoodie itu. dia itu. Calon istrinya dari Wibisono. Tapi Resti Priyanto khusus pesan biar lo wajib datang ke jamuan makan keluarga Ami Priyanto. Keluarga Ami Priyanto. Grup Muyun, keluarga Zhang, mengucapkan selamat atas kembalinya Ami Priyanto. Menghadiahkan 1 unit villa di Yunhai. Grup Hao, keluarga Lee, menghadiahkan 1 unit Rolls Royce Phantom. Orang-orang asing ini baru ketemu aja langsung kasih barang mahal begini. Jadi nggak enak banget ya. Barang-barang ini nggak kena pajak kan? Mereka udah bayar kok, jadi gue nggak perlu bayar lagi kan? Lo kan pewaris keluarga Priyanto. Mereka bisa ketemu lo aja udah untung. Ngasih hadiah segitu mah nggak ada apa-apanya. Banyak orang pengen kasih hadiah aja nggak dikasih kesempatan. Lo sendiri nggak usah mikirin apa-apa. Hari ini lo tuh bintang utamanya. Harus tetap jaga mood yang bagus. Ayo masuk yuk.
Mama duluan aja masuk. Gue mau lihat-lihat hadiah ini dulu, biar mood gue makin oke. Dasar cewek matre. Wah, keren banget. Untung ada om sama tante ya. Gue jadi punya kesempatan ikut pesta makan malam keluarga Sultan Prianto. Juga berkat lo. Kita jadi bisa beli hadiah buat Ami Prianto. Cuman nggak tahu deh hadiah ini oke nggak ya? Ini Pak, tas Hermes Himalaya ini harganya lebih dari 1 miliar loh. Dengar-dengar grup Prianto lagi buka tender project 200 miliar. Kalau Ami Prianto suka sama hadiah ini, kita bisa dapat project itu, paling nggak bisa untung 100 miliar. silakan masuk. Ayo, Ngapain lu di sini? lu ngikutin kita ke sini ya. Lu mau numpang nama keluarga Ayu Oktaviani biar bisa masuk ke sini. Keluarga Sultan Prianto makan siang aja pakai 100-an satpam. Acara penting kayak gini, nggak bakal ngizinin orang kayak lo masuk. Sis. Kalian dari Dunhuang ya, lukisan dindingnya banyak banget. Oke juga nih, berani banget ngomong kayak gitu sama kita. Gue panggil orang buat usir lu sekarang juga. Kalau gue pergi, pestanya nggak bakal bisa mulai loh. Beneran? Mah, jangan sampai mama ketipu sama dia. Dia pasti cuma datang ke sini buat jadi pelayan. Iya, tanpa orang kayak mereka yang kerja jadi pelayan, acara kayak gini nggak bakal bisa jalan. Hahaha. Emang anak mama paling pinter. Hahaha. Untung gue bukan anak kandung kalian. Kecerdasan kalian tuh langka banget sih. Kalau gue beneran anak kandung kalian, kalau gue nurunin otak kayak gitu, gue pasti nangis tiap hari. Udah deh, jangan sok kuat mulut lo. Cepetan pergi sana. Yang bisa ikut acara kayak gini, semua orang penting di Kota Utara. Punya nama, punya posisi. Kalau sampai mereka lihat kita berhubungan sama pelayan kayak dia, malu banget, parah. Oh, yang bisa masuk ke sini cuma orang penting doang. Berarti kalian nggak bisa masuk dong, karena nggak punya muka, nggak tahu malu. Kita punya undangan kok. Mana mungkin kita nggak bisa masuk? Wow, barang mahal kayak gini seumur hidup lo pasti belum pernah lihat kan? Tulisan emas di atasnya aja mungkin sebulan gaji lo ludes buat itu. Barang kayak gini gue mau berapa juga tinggal minta. Kelihatannya bapak ibu kandung lo yang miskin itu memang bukan orang baik ya. Baru beberapa hari aja udah ngajarin lo bohong tanpa malu-malu. Apa-apaan sih lo ngomongin orang tua gue? Lu, Kalian tahu toko peti mati lagi diskon jadi mau beli rame-rame ya? Lu berani-beraninya lu ngedoain kita jelek. Gua tonjok juga lu nanti. coba lihat deh. Itu bukannya asisten utama Resti Prianto di Mas Dewanti ya? Oh, buat ngeladenin lu aja gua udah ngerasa malu. Mending gua panggil dia biar lu diusir. Di Mas Dewanti, halo. Orang ini bukan bareng sama kita kok. Tolong deh panggil orang buat usir dia dari sini. Ayo masuk yuk, acara bentar lagi mulai. Jadi nanti kita ketemu di dalam ya. Kalau kalian emang bisa masuk sih. Ini. Kalian lihat deh. Dia kok bisa masuk sih? Ini Cari beberapa orang buat hadang mereka. Dia itu kenapa bisa masuk sih? Cepetan tanya deh. Dimas Dewanti, ini undangan dari kami. Sama hadiah buat Ami Prianto. Saya mau tanya nih. Bukan gitu. Kalian udah buat masalah sama orangnya keluarga Prianto. Cepat keluar dari sini. Kok bisa sih? Mana mungkin? Seseorang usir mereka dari sini. Jangan. Tunggu dulu. Ini pasti ada salah paham deh. Resti Prianto sudah bilang, mulai sekarang keluarga kalian nggak boleh lagi masuk ke rumah Prianto. Kita aja belum pernah ketemu orang Prianto. Gimana bisa buat masalah sama mereka? Jadi Wibisono, Kirain ini acara bisnis biasa. Kok malah jadi acara keluarga Prianto sih? Kenapa sih mama suruh gua ke sini? Resti Prianto pengen ngenalin anak cewek yang baru ketemu lagi, juga tunangan lo. Tunangan? Kapan gua pernah tunangan? Itu kakek lo, waktu lo masih kecil banget, beliau udah jodohin dua keluarga kita. Kalau lo lapar, langsung aja makan di sana. Ntar gue catat di tagihan gue. Gua nggak butuh. Gua udah punya orang yang gua suka. Izinkan gue memperkenalkan putri gue. Dia juga satu-satunya pewaris dari grup Prianto kita, Ami Prianto. Ini Ami Prianto kok low profile banget ya? Di internet aja nggak ada fotonya sama sekali.
Padahal tadinya ada peluang buat dapetin tender 200 miliar dari grup Prianto. Tapi ujung-ujungnya, kenapa sih kita malah diusir keluar? Jangan-jangan Ami itu Ami Prianto, pewaris keluarga Prianto. Lu bego ya, kita kan ngadopsi dia dari kampung miskin. Iya bener. Kalau dia beneran Ami Prianto, gue sampai makan kotoran sambil handstand. Meskipun lo ngomong gitu, tapi hari ini Ami Prianto udah resmi masuk ke keluarga Prianto. Kita tetap harus cari tahu sebenarnya dia sama keluarga Prianto itu ada hubungan apa sih? Ami coba deh makan masakan yang mama masak. Ma, ikan ini benar-benar kelihatan hidup banget ya. Ma, menurut gue, Mama tuh lebih cocok jadi ratu bisnis deh. Urusan masak-memasak, biar gue aja ya. Lu bisa masak? Dari kecil gue udah sering masakin buat keluarga kok. Ami, selama ini lo udah banyak susah payah ya. Yoga Dewanti, pindahin 2 bank internasional atas nama gua ke Ami Prianto. Siap, Bu. Ma, kalau ngomongin susahnya masa kecil gue bisa cerita 3 hari 3 malam. Gue pergi belanja dulu ya. Nanti malam pulang baru lanjut cerita ke Mama. Ami. Gue kira lo sama keluarga Prianto ada hubungan apa gitu. Ternyata lo cuma jadi pembantu di sana ya. Kalian ngapain sih datang ke sini? Baru ngelayanin beberapa hari aja udah ngerasa kayak rumah sendiri. Gua tanya ya, jangan-jangan lo yang ngomongin kita ke Ami Prianto. Makanya kita nggak diajak ke pestanya. Udah ngelakuin apa sampai bikin orang kesel aja nggak sadar. Lo ngaku juga akhirnya. Gua kasih tahu ya, cepetan sana jelasin semuanya ke Ami Prianto. Kalau enggak, gua bakal suruh keluarga Prianto usir lo. Aduh, bisa atau enggaknya lo diusir sama mereka gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas, waktu itu gue yang ngusir kalian, itu sih gampang banget, tinggal bilang aja. Gampang banget. Aduh, gue lihat lo beli makanan enak apa aja nih. Gue rasa kali ini mereka nggak bakal pecat lo. Duit dewa. Lu masih aja main tangan? Tenaganya pas banget. Bikin kaget tapi nggak bikin pusing. Bawa dia ke mobil. Lihat aja masih berani songong nggak. Sini! Ayo cepetan ikut gue. Berhenti. Kok kalian lagi sih? Bukannya udah gue peringatin jangan masuk ke rumah keluarga Prianto lagi. Dimas Dewanti, kami cuma mau kasih pelajaran ke anak angkat sendiri. Siapa yang anak angkat lo? Orang tua udah tua, pantatnya kendor, kentutnya aja berisik banget. Dimas Dewanti, gua nggak kenal mereka. Ngaco aja lo, Dimas Dewanti. Dia nggak pantas jadi asisten rumah tangga di keluarga Prianto. Dia itu tukang bohong yang cuma suka hidup mewah. Lu diam. Dia sama sekali bukan asisten rumah tangga. Dia itu. Dia sama sekali bukan pembantu. Dia itu. Dimas Dewanti. Siapa gua nggak penting. Yang penting itu siapa yang bikin kotor depan pintu rumah keluarga Prianto. Kami akan ganti rugi kok. Menurut lu, Resti Prianto butuh duit lu yang segitu? Dia nggak tahan lihat barang kotor di matanya. Sekarang juga kita bersihin. Ada alat kebersihan nggak? Yang gue maksud barang kotor itu termasuk kalian. Kalian nggak pantas pakai alat di sini. Tahan. Kalau gitu sekarang kita mulai bersihin. Ini buangnya kemana ya? Kenapa? Nggak rela sama tas lo itu. Perempuan murahan ini. Ternyata jadi pembantu di keluarga Prianto. Malah bikin kita jadi kayak gini. Jadi pembantu kok berani banget songong. Menurut gua sih, pasti dia udah deket sama Dimas Dewanti. Lihat aja Dimas Dewanti itu perhatian banget ke dia. Siapa tahu semalam dia pakai cara apa buat nyenengin orang itu. Yuli Permatasari, kenapa nggak kasih tahu mereka soal identitas lo? Kalau semua kartu udah dibuka duluan, gimana mau lanjut permainannya? Kemarin kita udah rugi 1 miliar gara-gara tas itu. Sekarang malah baju juga ikut ketiban apes. Tas ini juga loh. Bener-bener udah rugi istri, rugi tentara juga. Tapi nggak sepenuhnya zong sih. Setidaknya kita jadi tahu gimana caranya bikin keluarga Ami Prianto marah. Cewek itu ternyata deket sama Dimas Dewanti. Order 2 miliar itu udah pasti gagal deh.
Ya cuman asisten kecil, emang bisa apa sih? Alasan sebenarnya kita dimusuhin keluarga Ami Prianto tuh ini nih. Oh, jadi keluarga lain ngasihnya villa sama mobil mewah ya? Keluarga Ami Prianto nggak tertarik sama tas itu. Oke, kali ini kita keluarin 500 juta. Kita kasih dia hadiah gede. Nggak bisa, itu setengah dari harta kita loh. Di dalamnya juga ada barang-barang seserahan gue. Benar-benar nggak ngerti deh. Anak bodoh. Asal bisa dapat orderan itu barang seserahan lu bisa naik 10 kali lipat. Yuli Permatasari, ini hadiah dari Ahmad Prihatin buat kamu. Katanya buat minta maaf sama kamu. Lumayan juga modalnya gede. Tapi barang-barang begini buat keluarga Ami Prianto mah gak ada harganya. Aku balikin aja semua barang gak penting ini. Biarkan aja. Kamu mau maafin mereka? Mana mungkin. Maafin mereka itu sama aja khianatin diri sendiri yang dulu pernah disakitin waktu kecil. Terus kamu mau gimana? Mau kasih order 2 miliar itu juga ke mereka. Kenapa? Tanda tangani kontraknya dulu. Baru putuskan kerja sama perusahaan lain sama mereka. Gue ngerti. Project ini di awal bakal ngabisin semua cash flow mereka. Nanti mereka nggak punya dana masuk buat lanjutin projectnya. Pas mereka gagal, denda pelanggaran kontrak udah cukup buat bikin mereka bangkrut. Kerjain yang rapi, jangan sampai mereka. Lagi masak apa nih? Dari luar aja udah kecium wangi banget. Makan malam tadi ada sedikit masalah. Jadi cuma sempet bikin mie aja. Ini apa? Data calon suamimu. Gue masih punya calon suami? Iya, dulu banget kakekmu udah jodohin kamu waktu kecil. Calonmu itu, pewaris grup Lin. Menurut gue, anak itu oke sih. Dia bangun perusahaan sendiri, 3 tahun udah masuk daftar 500 besar dunia. Kamu bisa lihat dulu fotonya. Ah, nggak usah deh, Mak. Gini aja, Mak. Masukin gue ke perusahaannya dia. Gue mau lihat sendiri orangnya kayak gimana. Makan dulu yuk, gue pergi dulu. Kamu nggak mau lihat? Menurut gue sih ganteng loh. Jadi ini perusahaan calon suami gue. Wah, mewah banget. Datanya nggak bener, hitung ulang lagi ya. Siap. Halo Bu Elsa, saya Rini Fadli, magang baru di sini. Bukannya ini mantan pacar gua yang dulu diusir dari rumah? Bukannya ini mantan cowok gue yang selingkuh pas nikahan gue. Dunia ini ternyata sempit banget ya. Sejak gua pisah dari lu, karier gua makin naik terus. Sekarang udah makin sukses. Sekarang nih, gua udah jadi seorang manajer divisi. Pas banget jadi atasan lu sekarang. Oh, berarti direktur perusahaan ini juga bodoh ya? Kok bisa-bisanya ngangkat orang kayak lo? Direktur pertama kali datang buat inspeksi ke cabang. Ini daftar CV karyawan baru. Gue mau lihat-lihat sendiri di kantor. Lo nggak usah ikut gua. Oke. Pokoknya nih, kalau lu mau kerja baik-baik di sini, lu harus bisa cari muka sama gua. Ngerti nggak? Sebenarnya sih, gua lumayan kangen sama lo. Lu masih inget nggak waktu dulu kita bareng, gua kayak gimana? Ingat lah. Kalau timur nggak terang, barat pasti terang. Bego kayak gimana, lu juga kayak gitu. Gue emang suka gaya lu yang suka ngelawan gitu. Dari gerakan lo barusan, gue bisa langsung pecat lo dari kantor. Lu siapa sih lo? Baru aja masuk jadi anak magang ya. Cuma lu doang masih mau ngadu ke HRD segala. Urusan remeh gini nggak usah ribet ke HRD. Biar gue yang beresin sendiri. Lu berani nendang gua? Lu tahu nggak harus bayar harga apa lu? Tahu kok, nendang lu tuh kayak nendang kapas aja. Ayo pergi. Tadi makasih ya. Nggak apa-apa. Oh ya, waktu itu gue belum nanya nama lu siapa. Gue lagi survei calon tunangan gue. Jadi harus tetap rahasiain identitas. Panggil aja gue Yue. Kalau lu sendiri, Pacar Wit ya. berarti kita sama-sama anak magang baru nih. Harus saling bantu ya. Gue ambil laptop dulu, lu cari tempat duduk ya. Oke. Pak Dedi, ruang kantor Anda sudah siap. Nggak usah. Siapin aja 2 meja kerja buat gua. Ayo. Ada apa cepet ngomong? Gua dengar Ami Prianto nerima permintaan maaf dari Pak Andi. Pak Andi juga dapat orderan 200 miliar. Selamat ya. Ngapain lu ucapin selamat ke gue?
Gue juga ikut bantuin waktu itu. Lagian perusahaan Pak Andi kan masih butuh satu manajer umum. Kita juga bakal jadi keluarga kan? Mending gue aja. Itu cewek murahan ngapain di sini sih? Bukannya dia jadi pembantu ya? Dia itu anak magang. Pecat aja dia. Pecat dia. Gue dengar akhir-akhir ini Pak Deddy Wibisono mau inspeksi kerjaan. Gue harus hati-hati. Gak bisa sembarangan pecat orang. Lo tuh gak ada gunanya. Masih aja kepikiran mau kerja di perusahaan kita. Masih mimpi jadi menantu di keluarga kita. Mimpi aja lo. Ayo Octaviani, jangan marah dong. Tenang aja, gue pasti cari cara. Biar dia sendiri yang mundur. Rini Fadli, ini, kerjasama sama grup Ami Prianto. Gua kasih waktu seminggu buat lu dapetin tanda tangan kontraknya. Ini harus bikin proposal, terus harus susun kontrak juga. Masih butuh tanda tangan langsung dari ketua Ami Prianto. Seminggu mana cukup? Itu urusan dia. Gua cuma tugas kasih penilaian ke Rini Fadli. Lu sengaja banget mau nyusahin bawahan. Iya. Terus kenapa? Toh lu juga gak bakal bisa kelarin. Saran gue sih, mendingan lu cabut dari sekarang. Kalau misal gue bisa kelarin gimana? Kalau lu beneran bisa kelarin, gue bakal lari telanjang 3 putaran di bawah. Oke. Siapin aja badan lu, siap-siap lari telanjang ya. Akhirnya proposalnya kelar juga. Sekarang enaknya makan mie goreng nih. Tapi kayaknya udah tutup deh. Something about you felt familiar, like I've met you before. Halo. Bantuin gue urusin sesuatu. Enak banget. Gimana caranya lo bisa ajak Tante Siti Astuti ke sini? Dia itu Tante Siti Astuti gua. Tante Siti Astuti, makasih ya udah repot-repot. Gak apa-apa sih. Oleh-oleh yang gua bawain buat lo udah diterima belum? Udah diterima kok, udah diterima. Makasih, punya lo bentar lagi jadi ya. Ya makasih Tante Siti Astuti. Gua anterin lu pulang ya. Rumah lu di mana? Gue jelas nggak bisa bilang ke dia kalau gue tinggal di kawasan villa. Gue tinggal di kampung tengah kota. Kalau lu? Kalau dia tahu gue itu udah di Wibisono, pasti dia kabur deh. Gue tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Oh. Ayo naik mobilnya Endang Prameswari. Endang Prameswari? Ini pasti mobil gelap nih. Jangan kira cuma karena lu manggil gue sopan, gue bakal percaya sama lu. Cepetan jalan. Maaf ya, Luli Permatasari. Gue telat datang. Ayo naik mobilnya. Aduh, mobil gelap di sini banyak banget ya, lo lihat deh. Mobil Rolls Royce dipakai buat mobil gelap. Kita sih nggak bakal buang-buang duit kayak gitu. Kita mendingan naik kereta bawah tanah aja. Iya, naik kereta bawah tanah. Kereta bawah tanahnya harusnya ada di... Itu di sebelah sana. Another day, 슬픈 말은 하지 말아요. So far away. Dia ngeliatin gue gitu mau cium gue ya. Aduh, gue baru aja makan mie goreng pakai bawang putih. Kita harus segera ketemu sama Deddy Wibisono, Direktur Utama Ami Prianto Group. Cuma waktunya dia susah banget buat dijadwalin. Santai aja, gue punya cara kok. Stasiun MRT ada. Di sana. Dimas Dewanti, tolong bantu gua buat janjian sama Deddy Wibisono, Direktur Utama Ami Prianto Group. Deddy Wibisono, emang lu perlu banget bantuin seorang anak magang? Dia bukan cuma anak magang kok. Sini sayang, gue suapin minum ya. Aduh, biasanya orang yang suka mesra-mesraan di tempat umum itu cuma pengen cari perhatian orang lain aja. Elsa Wibisono, walaupun perhatian orang nggak bakal terus ngikutin lo, tapi tamparan gue bisa terus ngikutin lo. Mau coba nggak? Lu ngomong apa barusan? Elsa Wibisono, sejak kapan perusahaan bolehin bawa keluarga buat kerja bareng? Ini tuh urusan anak gaji 3 juta sebulan, bukan urusan lu. Lu kira lu siapa sih?
Direktur perusahaannya masih aja ngatur-ngatur gua. Justru kalian nih, kontraknya udah selesai belum? Resti Prianto hari ini mau keluar negeri, tapi dia udah janji sama kita kok. Dalam seminggu pasti bakal tanda tangan kontrak sama kita. Lo juga bisa siap-siap buat lari bugil. Siapa bilang seminggu? Gue bilangnya 3 hari. Kecuali sekarang lu bisa kasih kontraknya. Kalau enggak, kalian berdua langsung cabut dari sini. Oke. Lo yang ngomongnya. Gue yang ngomong. Halo, Ma. Apa? Ada kejadian kayak gitu? Putar balik. Bu Resti, gimana dengan pesawatnya? Pesawat pribadi keluarga sendiri. Kalau gue suruh terbang jam berapa, ya terbang jam berapa. Kita ke tempat Ami Prianto. Oke. Kita lihat kontrak ini. Aduh, apa sih yang perlu dilihat? Anak gue sendiri masa bohong sama gue? Sini, udah ditandatangani. Makasih, Ma. Iya. Gimana tuh calon suami kamu? Aduh, Ma. Lo lagi gak sempet ngobrol gosip nih. Gue cabut dulu ya. Dasar anak ini. Dia pasti lihat nggak bisa lanjut, terus ninggalin lu sendirian. Gue percaya sama dia. Masih aja ngotot. Gimana kalau lu yang gantiin dia lari telanjang? Kontraknya udah ditandatangani. Mana mungkin sih? Apa? Bukannya dia kerja jadi asisten rumah tangga di keluarga Ami Prianto? Pasti ada trik yang dipakai buat nipu Bu Resti. Udah, lu gak usah ikut campur. Lu sendiri yang bilang, habis tanda tangan kontrak harus lari telanjang. Biar barang lo yang itu nggak bikin orang lain jijik, gua udah siapin ini buat lo. Tutupin dulu. Tutupin dulu. Ngapain lu lihat-lihat? Sana kerja! Termasuk kalian berdua. Ayo kerja! Lu mau ngeles ya? Gue ini Elsa Wibisono. Gue mau ngeles. Emang kenapa? Kalian berdua, Rini Fadli, bisa apa sama gua? Emang lu nggak bisa apa-apa ke gua. Tapi gimana kalau Dedi Wibisono? Dedi Wibisono? Dedi Wibisono datang pun gak berani apa-apa ke gua. Sip. Agus Wibisono. Kok lu ke cabang sih? Dedi Wibisono. Dedi Wibisono. Dia itu tunangan gue. Ternyata dia Dedi Wibisono. Dia kan cuma Rini Fadli. Mana mungkin dia Dedi Wibisono? Kalau gue nggak pura-pura jadi Rini Fadli, gimana caranya gue nangkep lu, si benalu ini? Dedi Wibisono, gue bisa jelasin. Nggak usah jelasin. Suka nyusahin bawahan, potong bonus bawahan, sama ngaku-ngaku kerjaan orang. Lu berani juga ya? Gue nggak ngelakuin itu. Bukti semua ada di sini. Lu dipecat. Gue salah. Kasih gue satu kesempatan lagi. Gue janji gak bakal ngulangin. Kasih lu satu kesempatan lagi juga bisa aja. Gue telanjang keliling kantor. Gue lakuin sekarang juga. Udah telat. Sekarang kesempatan itu juga udah nggak ada. Ngapain lu liatin, gila kali? Ma, lihat deh, ada burung kecil di situ. Itu orang aneh, jangan diliatin. Lo tuh Dedi Wibisono kan, bosnya Link Group? Maaf ya, gue nggak sengaja bohong sama lu. Santai aja kok. Lu beneran nggak masalah gue udah bohong sama lu? Gue sama sekali nggak masalah. Gue yakin lu pasti punya alasan sendiri. Jadi, kalau lain kali gue bohong lagi sama lu juga nggak bakal marah kan? Soalnya lu masih punya utang sama gue. Oke deh. Ngomong-ngomong, lu mau jadi asisten pribadi gue nggak? Soal itu, sebenarnya gue Gue ngerti kok, minta lu jadi asisten pribadi gue emang kurang cocok sama kemampuan lu. asisten pribadi, gue sih oke aja. Maksudnya gimana tuh pribadi? Jelaskan dong. Bukan maksud gue, ya. Pak Dedi, gua udah selesai lari. Bisa nggak Pak jangan pecat gua? Tenang aja, perusahaan kita pasti pegang janji. Gue bakal kasih lu posisi yang lebih penting. Serius nih? Mulai hari ini, lu jadi satpam perusahaan. Hah? Itu penting banget loh. Tanpa persetujuan lo, nggak ada satu orang pun yang bisa masuk kantor. Dasar perempuan murahan. Berani-beraninya lu ngerjain gue kayak gini. Perempuan murahan itu hampir aja dekat sama Dedi Wibisono. Emangnya kenapa? Dedi Wibisono itu cuma boleh jadi milik gue. Lu ngomong apa barusan? Bukannya udah janjiin gue kerja di perusahaannya Andi Hidayat? Siapa yang janjiin lo? Dasar nggak berguna. Jangan pernah ganggu gue lagi. Lu nggak boleh gitu. Seru banget ya. Nggak nyangka pulang kerja bisa lihat tontonan sekeren ini. Jangan senang dulu loh. Selama gue mau, Fajar Widya kapan aja bisa jadi milik gue.
Dari mana lo dapet kepercayaan diri kayak gitu? Gue tanya deh. Dengan status lo yang kayak gitu, lo sama sekali nggak pantas buat Fajar Widya. Gue kasih tahu aja nih. Bokap gue baru aja teken kontrak 2 miliar sama keluarga Ami Prianto. Cuma cewek kayak gue, anak orang kaya, yang pantas buat Fajar Widya. Gue saranin lo pikir-pikir lagi deh soal kontrak 2 miliar itu. Nggak segampang itu ngerjainnya. Punya pantat segede apa, pakai celana segede itu aja. Lo cuma iri sama gue, tunggu aja ya lo. Jangan tegang, hari ini cuma ngobrolin project kecil. Buat latihan aja buat lo. Kalau deal, bonusnya semua buat lo. Itu tuh, kliennya Arman Octavian. Halo Mas Ganteng. Sejak kapan lo jadi Arman Octaviani? Kalau lagi di luar status tuh kita tentuin sendiri kan? Fajar Widya, orang ini datang khusus buat minta maaf sama lo. Gue ini cuma cewek polos aja kok. Dulu sempat dibohongin sama Joko Permadi itu. Wah, aroma tehnya kuat banget. Kalau lo dilempar ke Sungai Musi, semua orang Indonesia bisa minum teh hijau. Kayaknya Ayu Octaviani hari ini bukan mau ngomongin project deh. Kalau gitu, kita lanjut lain waktu aja. Fajar, jangan pergi dulu dong. Lo juga tahu kan? Kita baru aja tanda tangan kontrak miliaran sama grup Prianto. Gue beneran pengen kerja sama lo. Gimana kalau kita olahraga dulu aja? Aduh, Fajar. Kayaknya gue bener-bener gak punya bakat olahraga deh. Gampang kok. Gimana kalau lo ajarin gue? Asal lo bisa ngajarin gue. Kerja sama apapun gak masalah. Gak masalah kok. Bisa aja. Gue panggilin pelatih profesional aja ya buat lo. Gue rasa lo cocok deh. Seriusan. Maksud gue malam ini lo cocok jadi pemain sirkus. Sadit. Badut. Ini proposal kerja sama kalian, bacain ke gue. Mata lo kemana? Nggak bisa baca sendiri ya? Ini cara kalian layanin klien. Kerja sama kita kali ini tuh belum makan ya? Lu sakit jiwa ya? Justru lu yang sakit jiwa. Lu udah bikin sepatu gue kotor. Gue kasih tahu ya, sepatu ini gue sengaja pilih buat dipaduin sama outfit gue hari ini. Sekarang bersihin dong, kalau enggak kerja sama batal. Gue nggak bisa bersihin sepatu lo. Tapi gue bisa bikin baju lo makin cocok sama sepatu lo kok. Ini apaan sih? Fajar Widya, gue baru aja olahraga, kepala agak pusing. Mau minta dia bacain proposal kerja sama. Nggak nyangka dia bilang gue cuma pura-pura. Terus dia siram gue pakai kopi. Ngomong apa sih lo? Jelas-jelas lo yang mulai duluan. Lu nggak usah jelasin lagi. Gue yakin dia nggak bakal ngelakuin hal kayak gitu. Gue ini kan Ayu Octaviani, anak dari keluarga kaya di utara. Ya itu cuma anak nggak jelas yang nggak punya nama dan status. Lo malah nggak percaya sama gue, malah percaya sama cewek murahan itu. Gue tahu banget gimana sifat dia. Kalau anak keluarga Ayu Octaviani hasil didikan lo kayak begini, berarti dua keluarga kita nggak perlu kerja sama lagi ke depannya. Lo beneran rela demi dia ngorbanin kerja sama miliaran sama keluarga Ayu Octaviani? Lo bakal nyesel nanti. Miliaran itu di mata gue nggak ada artinya sama sekali. Ayu Octaviani. Mending lu pulang tanya bokap lu deh. Kalau kerja sama diputusin, yang rugi itu keluarga Fajar Widya atau keluarga lu. Kayaknya dia suka banget sama lo. Kenapa lo malah ninggalin cewek kayak gitu sih? Siapa dia suka, itu nggak penting buat gue. Yang penting, gue udah punya orang yang gue suka. Orang yang dia suka itu, apa mungkin gue? Ayo jalan. Halo, iya ya. Temen gue udah dateng, gue cabut dulu ya. Ngapain lari sih? Payah banget. Gimana kalau orang yang dia suka itu gue? Mbak, kenapa muka lo merah banget? Gue habis main basket jadi panas. Pulang yuk. Kayaknya si baik hati ini sama Dimas Dewanti belum putus deh. Udah punya cowok masih aja godain cowok lain. Lihat aja gimana gue bongkar rahasia lo, Dimas Dewanti. Jemput Ami Prianto pulang kerja ya? Kok lo lagi sih? Cepetan pergi. Gue tahu rahasianya Ami Prianto loh. Lo nggak penasaran? Dia itu deket banget sama seseorang. Beneran? Tentu aja. Orang itu tuh pewaris dari grup Lin. Mereka berdua udah mesra banget. Seriusan? Wah, mantap. Kalau menurut lo bagus nggak ada masalah kan?
cari waktu malam buat ajak Pak Fajar pulang ke rumah. Gue udah lama siapin kamar paling gede buat dia. Tempat tidurnya itu besar banget dan nyaman. Masa kalian mau bertiga bareng? Tentu aja nggak, masih harus ajak Bu Resti juga dong. Iya, sama Bu Resti. Jadi berempat keluarga tajir mainannya bener-bener aneh ya, serem banget sih. Lo kira gue pacarnya Dimas Dewanti ya? Kalau bukan terus siapa dong? Kalau bukan kenapa Dimas Dewanti bela-belain lo? Terus lo pernah kepikiran gak kalau gue punya identitas lain? Sekarang gue udah tahu kok lo sama sekali bukan pacarnya dia. Lo itu cuma mainan orang lain aja. Orang kayak lo tuh kandung kemih sama kelenjar air mata nyambung. Ngeliat apa aja langsung bikinnya mesum. Males banget gue jelasin ke lo. Suatu hari nanti lo pasti bakal tahu siapa gue sebenarnya. Ayo naik mobil. Gimana perkembangan soal itu? Ayah angkat Anda. Ternyata beneran harus semua dana ke produksi batch pertama produk. Perusahaan lain udah putus kerja sama mereka. Mereka sama sekali nggak nyadar. Paling lama 3 hari lagi, perusahaan mereka bakal kolaps. Tunggu aja pertunjukan serunya baru mulai. Ayo Ami Prianto, pilih salah satu deh. Ini apa? Pulau dong. Buat lo sama tunangan lo, buat nikahan kalian. Kita aja belum saling kenal. Kok udah mau nikah sih? Gue denger-denger nih, kalian tuh katanya udah saling kenal lewat bibir loh. Jadi abis ini, besok lamaran, lusa nikah, besoknya lagi langsung. Mama. Itu kan kecelakaan aja. Iya. Nikahnya bisa ditunda, tapi masa gue nggak ketemu calon menantu dulu sih? Dia aja belum tahu siapa gue sebenarnya. Lu mau ketemu dia gini aja, yakin? Tenang aja, gue ada caranya kok. Fajar Widya, kontrak kemarin semuanya udah beres. Jangan terus-terusan mindarin gua. Kalau lu ada apa-apa, ngomong aja sama gua. Kalau gitu, liatin perut six pack lo dong. Halo? Dedi Wibisono, gue baru balik liburan dari luar negeri. Lo itu sekretaris utama Pak Dedi Wibisono ya? Sri Pratiwi kan? Gue asisten baru di sini, Ami Prianto. Lihat dari gaya lo, baru jadi asisten ya. Lo harus banyak belajar sama gue. Kalau bisa dapat ilmu dikit aja, itu udah hoki banget buat lo. Direktur utama grup Prianto nambahin proyek kerja sama 300 miliar lagi. Mau datang langsung ke kantor buat diskusi. Ternyata ini cara yang dipikirin mama ya. Pak Dedi, menurut gue urusan ini bisa gue yang handle. Ami, kamu urus aja ya. Pak Dedi, dia kan masih anak baru. Mana mungkin dia bisa sambut klien sepenting Resti Prianto. Gimana kalau dia ikut gue dulu? Belajar dan cari pengalaman. Dia emang baru di kantor, tapi kemampuan belajarnya cepet banget. Kerja juga langsung nyambung. Udah bisa pegang kerjaan sendiri kok. Sri Pratiwi, kamu kirim data tentang Resti Prianto ke dia. Bantu dia aja kerjanya. Siap Pak Dedi. Jadi gue titipin ke Sri Pratiwi ya. Sri Pratiwi. Akhirnya lo balik juga. Kalau lo nggak balik-balik, kantor ini bisa-bisa kebalik semua deh. Dedi Wibisono tuh lagi suka banget sama cewek baru itu. Kemana-mana pasti bawa dia terus. Cewek itu mau nginjek kepala gue. Mimpi kali dia. Gue lulusan luar negeri loh. Turun derajat jadi asistennya Fajar Widya aja. Semata-mata biar bisa jadi istri CEO. Iya banget. Dia berani-beraninya saingan sama lo buat dapetin CEO. Pokoknya lo jangan sampai kasih dia kesempatan naik jabatan ya. Data Resti Prianto masih di tangan kita kan? Kita mau ngapain juga tinggal bilang aja. Resti Prianto, restoran udah gue suruh asisten buat reservasiin buat lo. Ini restoran yang lo pilih buat kita. Atang. Yue, lu beneran mau jamu Resti Prianto di sini? Iya dong. Demi privasi, gue sampai suruh semua koki pulang. Malah teng hari ini, khusus gue sendiri yang masak buat semuanya. Mana mungkin Resti Prianto mau repot-repot datang ke tempat kayak gini. Resti Prianto, maaf ya. Dia baru aja masuk, masih belum ngerti apa-apa. Biar sekarang gue pesenin restoran yang lebih mewah buat lo. Buat gue 1 porsi, tambahin banyak saus wijen sama gula putih, terus tambah telur goreng 1. Siap! Resti Prianto ini. Akhir-akhir ini, karena soal anak gue jadi doyan banget makan seblak pedas. Tempat yang kalian pilih ini benar-benar pas banget.
Yang penting ibu senang aja. Makasih. Kok seblaknya bening banget sih? Bukannya gue udah bilang Resti Prianto itu nggak bisa makan tanpa pedas. Lu ini gimana sih? Gua kesini buat kerja. Lu malah kayak lagi adu strategi aja. Di data yang lo kasih ke gua jelas-jelas ditulis dia nggak makan pedas. Kerja nggak bener, malah nyalahin atasan di sini. Pak Dedi, lihat deh sikap kerjanya. Asal-asalan banget kan? Maaf ya Resti Prianto, gue yang kurang jelas kasih instruksinya. Tolong jangan salahin dia. Nggak apa-apa kok. Tinggal tambahin cabai aja juga bisa. Mulut lu aja udah sariawan gitu, masih aja makan pedas. Berani-beraninya lo ngomong gitu ke Resti Prianto. Perhatian banget ya sama gue. Sampai gue jadi terharu gini. Oke deh, gue nurut sama lo. Makan yang bening aja. Dia berdiri di sini bikin gue jadi nggak nafsu makan sama sekali. Sri Pratiwi, di sini lo udah nggak dibutuhin lagi. Tapi kontraknya... Biar dia aja yang tanganin. Pak Dedi, Ya udah deh. ini kontraknya. Silakan Ibu cek dulu. Kalau nggak ada masalah bisa langsung tanda tangan. Nggak ada masalah. Nggak heran kamu jadi calon menantu pilihan anak gue. Sepertinya kita bakal punya banyak kesempatan kerjasama ke depannya. Kalau kamu kerjasama sama perusahaan kita cuma gara-gara alasan ini, maka gue batalkan kerjasama kali ini. Kenapa? Karena gue mau batalin tunangan sama Ami Prianto. Kamu lagi ngehina anak gue, juga seluruh keluarga Prianto. Kamu udah mikir belum? Bakal bayar harga kayak apa buat ini? Gue nggak mau jadikan pertunangan gue sebagai alat tawar-menawar bisnis. Lagi pula, gue udah punya orang yang gue suka. Mulai sekarang, Prianto Group bakal putus semua kerjasama sama perusahaan lo. Gue juga bakal kasih blacklist perusahaan lo di seluruh industri ini. Tunggu dulu, kamu nggak perlu belain dia. Nanti kalau perusahaan mereka rugi miliaran sahamnya anjlok, dia sendiri bakal ngerti gimana caranya ngomong baik-baik sama gue. Resti Prianto, ibu bisa aja blacklist perusahaan gue. Tapi jangan lupa, di belakang gue ada seluruh keluarga Widya. Kalau ibu bener-bener neken gue sampai segitunya, kita berdua bakal perang habis-habisan. Cuma demi cewek yang nggak jelas itu, kamu mau bikin seluruh Jakarta Utara jadi kacau. Kalau dia nggak jelas, anak lo itu malah lebih parah. Nggak ada harganya sama sekali. Gue juga pengen lihat tuh siapa sih cewek murahan itu. Gue juga pengen tahu sebenarnya anak lo itu siapa. Itu dia. Kalian berdua, barusan ngomongin gue ya. Lo itu Ami Prianto, anak Sultan Prianto kan? Maaf, gue nggak sengaja bohongin lo. Gue juga dari dulu suka sama lo, tapi gue nggak pernah punya kesempatan buat ngomong. Lo jangan marah ya, dulu lo pernah utang sama gue sekali. Lo Kamu suka sama gue? Beneran? Seneng banget deh. Anak kalian nanti namanya Lele aja ya. Nah, Kenapa? Nama ini bisa dipakai cowok atau cewek kok. apa? Kita mau bangkrut? Doni Wijaya, lu juga mau batalin kerjasama? Coba dipikir-pikir lagi dong. Halo? Halo? Kok bisa gini sih? Semua perusahaan yang pernah kerja sama-sama kita, sekarang barengan ngeblokir kita. Sekarang nggak ada uang. Nggak bisa selesain pesanan 200 miliar dari Ami Group. Kita harus ganti rugi 2 triliun. Gimana kalau kita minta tolong ke keluarga Ami? Nggak bisa. Kalau Ami Prianto tahu kita nggak bisa selesain pesanan, kedepannya mereka nggak bakal mau kerja sama lagi sama kita. Berarti keluarga kita selamanya nggak bakal bisa naik kelas dong. Bukannya lu kenal sama Fajar Widya, bos Lin Group itu? Coba tanya dia. Mau nggak bantuin? Jangan dibahas lagi. Ami itu orang baik. Sekarang jadi asistennya Pak Fajar. Nggak tahu deh dia pakai cara apa sampai Pak Fajar selalu belain dia. Ya udah suruh aja tuh cewek bantuin kita ngomong baik-baik sama Pak Fajar. Dia mau nggak ya? Nggak mau juga harus mau. Ami Prianto. Aduh, keluar rumah nggak lihat kalender dulu. Lo nih anak nggak jelas. Ketemu kita aja langsung mau kabur. Masih ada rasa hormat sama yang lebih tua nggak sih? Kalian aja bilang gue anak nggak jelas. Dari mana gue punya keluarga yang harus dihormatin? Kalian itu orang tua angkat dari luar. Orang tua udah ngasih lo makan, ngerawat lo juga. Masa lo ngomong kayak gitu sama mereka? Gue peringatkan ya, cepet bujuk Dedi Wibisono buat kerja sama-sama kita. Kalau enggak, gue patahin kaki lo. Oke. Halo, Dedi Wibisono. Cepet kerja sama keluarga Ayu Oktaviani. Kalau enggak, katanya mau dipatahin kaki lo. Dasar cewek nggak tahu diri, lo lagi ngaco ngomong apa sih di sini? Belum dipukul kok. Jangan bikin gue marah. Lain kali beneran gue hajar lo. Dasar lo berani-beraninya nipu kita. Lihat aja hari ini gue bakal kasih pelajaran ke lo.
Kalau lo udah mikir matang, baru boleh keluar. Buka pintunya! Kalian gila ya? Ini percobaan pembunuhan, tahu nggak? Aduh, udah deh, lo nggak usah capek-capek. Selama lo nggak mau bantu ngomong baik-baik ke Fajar Widya, jangan harap bisa keluar. Buka pintu dong! Siapa tuh? Ada orang datang, cepetan kabur. Ayo pergi. Buka pintunya! Ini handphone siapa sih? Ini gue, Ami Prianto. Ada orang di luar nggak? Tolong bukain pintu dong. Gue dikunciin di dalam sini. Tunggu bentar ya, gue panggil orang dulu. Oke. Bego banget sih, masih aja mau saingan sama gue buat dapetin Daddy Wibisono. Waktu gala amal sebentar lagi mulai. Ami Prianto di mana? Barusan dia bilang nggak enak badan izin pulang ke rumah Pak Dedi. Kalau gitu, gimana kalau aku aja yang temenin Bapak ke acara makan malam? Nggak usah. Kalau dia nggak pergi, gue sendiri aja juga nggak apa-apa. Baik, Pak. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Nggak mungkin deh dia nggak pernah matiin HP. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Pak Dedi, mobil sudah siap. Acara makan malam batalin aja, kita ke rumah Ami Prianto. Ya udah pulang ke rumah belum? Tadi gue lihat tasnya masih di meja kerja. Apa? Kasih tahu bagian keamanan cari di seluruh kantor. Siap. Ami. Panggil semua dokter spesialis terbaik di kota ke rumah gua. Siap. Lu gimana rasanya? Gua panggilin dokter ya. Jangan pergi, gue kedinginan banget. Akhirnya bisa pegang otot dada juga keras banget. Masih dingin nggak? Dingin. Ini aja masih kedinginan nggak? Badan lu bagus banget, tapi biasanya lu pakai baju tebal banget. Lu nganggep gue orang luar banget sih. Tetep aja dingin. Dingin ya? Kok gue ngerasa badan lu malah anget ya? Bagian mana yang dingin? Di sini dingin. Lu yakin udah baik kan? Hari ini nggak masuk kerja juga nggak apa-apa kok. Gak masuk kerja juga lo gak kasih gue istirahat ya. Rasanya tulang gue mau copot semua. Biar gue pijetin ya. Jangan. Udah mau telat gue harus naik duluan. Lo nyusul aja nanti. Jangan sampai ketahuan sama yang lain. Ya ampun, astaga. Dia datang. Aduh, orangnya kelihatan kalem banget. Ternyata bisa kirim chat kayak gitu. Kalian lagi ngomongin apa sih? Enggak ada apa-apa. Gosip panas, asisten baru nekat naik jabatan, sampai-sampai berani godain bos. Aduh Pak Dedi, asal Bapak mau angkat aku jadi asisten utama Bapak, apa aja bakal aku turutin deh. Jelas-jelas ini bukan gue yang kirim kok. Masih aja nggak ngaku. Ini semua orang juga udah tahu kali. Cuma lu aja yang suka main cara-cara kotor gini. Lu tuh reputasinya udah jelek banget. Nama udah tersebar kemana-mana. Ada yang bagus, ada yang jelek. Dulu mah dulu, sekarang lebih parah lagi. Bukan gue bilang gue nggak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Gue cuma bilang beneran bukan gue yang lakuin ini. Masih aja ngotot ya. Chatnya aja udah dibongkar semua. Menurut gue sih, lo emang niat banget godain Pak Dedi biar bisa sekalian naik jabatan kan? Cuma 2 kalimat gitu aja dibilang godain. Gue aja nyetir mobil nggak pernah antar anak TK. Tahu, udah nggak usah banyak bacot. Hari ini gue mau bersihin kantor dari orang kayak lo. Lo dipecat.
Angkat kaki dari sini sama barang-barang lo, sekarang juga. Yang harus pergi itu lo kali. Ada di... Ngapain lo rebut tas gue? Kok HP gue ada di lo? Oh, lo tuh yang kemarin di luar ruang pendingin itu ya? Wah, Lo pakai HP-nya Ami Prianto buat kirim pesan-pesan itu ke gua, terus lo juga sebar gosip anonim di forum kantor. Menurut lo gua bakal biarin orang sejahat lo kerja di sini? Pak Dedi, tolong percaya sama gue. Dia itu cuma cewek matre yang mau manfaatin lo buat naik jabatan, cuma ngincer duit lo doang. Dia nggak perlu godain gua buat naik jabatan. Karena dia emang pacar gua. Apa? Pacar? Nggak mungkin. Bawa dia pergi. Kapan gue bilang lo pacar gue? Kenapa? Ami Prianto lo habis tidur terus pura-pura nggak kenal ya? Udahlah, kasih lo status juga nggak masalah. Oh iya, gimana lo tahu itu Sri Pratiwi yang pakai HP gue buat kirim pesan? Semalam gua udah suruh orang buat cek. Soalnya gua tahu. Semalam, lo sama sekali nggak punya waktu main HP. Kita ngurung Ami Prianto di cold storage. Dia nggak bakal ngadu ke Fajar Widya buat balas dendam ke kita kan? Fajar Widya udah resmi ngumumin pacar barunya. Bahkan demi dia, asisten cewek yang pengen naik jabatan aja diusir. Asisten cewek yang pengen naik jabatan? Bukannya itu Ami Prianto? Kayaknya pacar barunya dia cocok banget sama kita ya. Berarti kita harus siapin hadiah gede buat Widya Rahmawati, pacar barunya bos. Kalau dia senang, dia pasti bakal pujuk Fajar Widya buat kerja sama kita. Tapi kita udah nggak punya duit lagi. Menurut gua mending jual rumah aja. Kalau nggak berani korbankan anak, nggak bakal dapet serigala. Hadiah yang gua kasih ke lu, masa lu sendiri yang harus ambil sih? Gue cuma penasaran aja. Lagian, gue belum pernah ke toko perhiasan antik sebelumnya. Oke, nanti gue jemput lo ya. Oke. Wow. Ini kalung zamrud hijau yang pernah dipakai sama Ratu Fuca itu ya. Rantai emas dan batu biok, keren banget. Gak nyangka, rumah yang kita jual seharga puluhan miliar baru cukup buat beli satu kalung ini. Lo ngapain kesini? Gaji lo 3 juta per bulan. Bisa beli barang apa di sini? Bisa beli lo kan cewek murahan. Apa lu bilang? Mah, jangan diladenin dia. Dulu dia ngejar-ngejar Fajar Widya. Sekarang Fajar udah punya pacar baru. Langsung dicampakin. Sekarang maunya udah gak ketolong deh. Siapa tahu pacar barunya Fajar. Itu gue kali. Ini sih joke paling lucu yang gue dengar tahun ini. Seorang CEO jatuh cinta sama asisten pribadinya. Ngayal banget sih. Kita semua tahu lo udah dipecat. Hari ini lo kesini pasti mau cari kerja kan? Ini toko perhiasan antik dan barang mewah. Gak mungkin mereka mau nerima lo. Orang kayak lo yang gak ngerti dunia luar. Maaf ya bikin kalian kecewa. Gue kesini buat ambil kalung. Lo bisa beli barang apa di sini? Ya, kalung zamrud hijau inilah. Lo, udah deh jangan ngibul. Lo dapet duit dari mana buat beli ini? Pacar gue yang beliin kok. Permisi, ini bukti pesanan gue. Coba gue lihat. Beneran ada bukti pesanan. Jangan-jangan dia... Ya pasti dipecat sama perusahaan. Sekarang cuma bisa jadi kurir antar barang. Lo sakit jiwa ya? Tetep aja anak gue yang paling pintar. Robek aja nota dia biar dia bingung jelasin ke bosnya. Gue udah bilang apa ke kalian? Kalian tuh nggak ngerti-ngerti juga ya. Untung gue bisa bahasa lain. Bahasa apa emang? Bahasa isyarat. Ini tuh artinya gue nonjok lo. Terus dikurung di ruang pendingin. Aduh. Ini juga artinya gue nonjok lo. Robek nota gue. Berani-beraninya lo pukul orang. Mau gue laporin polisi sekarang juga. Oke. Lapor aja. Gue malah pengen banget ngobrol sama polisi soal kejadian di ruang pendingin waktu itu. Masih nggak terima ya? Dasar cewek murahan. Nanti kalau kita pakai kalung ini buat nyenengin Widya Rahmawati, pacar barunya Fajar Widya, keluarga kita bakal jadi yang pertama kerjasama sama 2 grup besar, Lin dan Song. Nanti gue bakal bikin lu anak pungut nggak bakal bisa hidup tenang. Jadi tujuan kalian emang buat nyenengin Widya Rahmawati, pacar barunya Fajar Widya ya? Gue ngerti kok maksud kalian, tapi saran gue mending jangan berangkat deh, daripada malah kena batunya sendiri. Mau ngadu ke dia ya? Takutnya lo aja nggak punya hak buat tahu identitas aslinya. Bungkusin ini buat gue. Lo gak pernah bisa ngalahin gue. Dulu iya, sekarang iya, nanti juga tetap iya. Oke. Semoga pas kalian ketemu pacar barunya Fajar Widya, nggak nyesel ya. Halo? Orang tua angkat lu pengen ngajak kita makan malam bareng, gue udah nolak kok. Nggak usah ditolak. Lo kesana duluan aja. Gue nyusul sebentar lagi. Gue mau kasih mereka kejutan.
Fajar, wah udah lama denger nama lu. Bener-bener anak muda yang sukses ya. Lo terlalu memuji. Dengar-dengar lo lagi deket sama cewek baru ya? Kok dia nggak datang bareng lo? Dia sebentar lagi nyusul. Soal yang dulu, lu jangan diambil hati ya. Kita udah siapin kalung antik ini khusus buat pacar baru lo. Buat hadiah pertemuan. Kok kalung ini bisa ada di tempat kalian? Ini cuma sedikit tanda dari kita. Kita cuma berharap lu bisa kasih kita kesempatan buat kerja sama lu. Sebentar ya, gua telepon dulu. Silakan lo urus aja dulu. Selama bisa deketin pacar bos, siapa tahu tahun depan perusahaan kita bisa IPO. Hidup enak kita sebentar lagi bakal datang. Kok lo datang ke sini? Oh, jangan-jangan lu mau ngambil barang ini balik ya? Nggak mungkin lah. Lihat aja dandanan dia, heboh banget. Pasti belum move on, mau godain Fajar Widya lagi. Fajar Widya yang nyuruh gua kesini. Lu berani banget manggil nama Fajar Widya langsung. Dia nyuruh lu kesini buat apa? Jadi pelayan ya? Hari ini lo layani kita baik-baik. Siapa tahu nanti kita bisa bantu ngomong baik-baik sama Fajar Widya. Bantu lo balikin kerjaan lo. Lo merasa punya hak duduk di meja ini? Cepetan bangun tuangin minuman buat kita. Santai aja. Siapa tahu sebentar lagi kalian bertiga malah rebutan buat tuangin minuman ke gue. Emang lu siapa? Berani ngomong kayak gitu sama kita? Emang lu siapa berani ngomong kayak gitu ke dia? Maaf Fajar Widya, salah gua. Anak angkat gua emang nggak punya tata krama. Bikin lu malu deh. Punya orang tua angkat kayak kalian, ya gue wajar nggak punya tata krama. Fajar Widya, jangan sampai dia bikin suasana lo jadi nggak enak. Pacar lo datang jam berapa? Ya udah sampai. Dia itu pacar lo kan? Aduh, ini kayak air bah nabrak rumah sendiri ya. Kita kan satu keluarga juga. Fajar Widya ya, dia juga calon menantu kita. Iya, menantu kesayangan. Lo lihat tuh, perusahaan bokap lo lagi krisis dana. Kalau lo nggak bantu kita beneran bakal bangkrut. Ya udah, kalau mau bangkrut, bangkrut aja. Bokap nyokap udah ngasuh lo bertahun-tahun, lo malah ngomong gitu ke mereka. Mungkin ada di tiap daerah beda-beda ya. Di tempat gue, orang yang udah ngusir diri sendiri dari rumah, nggak dipanggil bokap nyokap lagi. Lu? Oh iya. Kalungnya udah gue ambil balik. Kok masih ada satu lagi? Terus yang punya kita gimana? Baru aja gue telepon buat mastiin. Ternyata kalian ke toko palsu. Kalung yang dibeli juga palsu. Apa? 10 miliar buat barang palsu? Cepetan cari mereka! Ayo cepet! Yuk lihat-lihat aja. Kok tokonya tutup? Cepat buka pintunya, penipu! Terus gimana dong? Rumah udah nggak ada, uang juga hilang. Ternyata nama toko aslinya Zhou Xiaosheng Jewelry. Yang palsu namanya Zhou Xiaowang. Gue sendiri juga salah paham. Ya salah mereka juga sih, cari gara-gara sendiri. Oh iya, lu ada rencana apa abis ini? Sekarang satu kantor udah tahu kalau gue pacar lo. Jelas gue nggak bisa kerja di tempat lo lagi. Pas banget lu bisa liburan dulu. Lo ngomong apa sih? Nyokap gue di rumah nungguin gue nerusin bisnis keluarga. Gue ini cewek karir banget tau. Dasar pemalas kecil gue. Belum bangun juga. Teman-teman kantor udah pada ngumpul di depan rumah. Ami Prianto, dia itu sepupu lo, Hasan Prianto. Sepupu. Gua anak generasi 2000-an. Dia yang ngurus semua proyek amal di grup Song. Gue udah baca info soal restoran amal kita. Orang yang lagi kesulitan bisa makan gratis di sana. Kalau lo tertarik, proyek amal ini bisa jadi pelajaran pertama buat lo sebelum nerusin usaha keluarga. Lo bisa survei restoran itu dulu ya. Sepupu selalu boleh datang kapan aja. Oke, Ami, kenapa lo belum survei restoran sih? Ketiduran ya? Mama, gue di sini kok. Aduh. Kok lo pakai baju kayak gitu sih? Ma, pakai baju kayak gini biar bisa lihat kenyataan. Nggak nyangka lo paham juga soal beginian. Ih, ya ampun. Wangi di rambut lo itu gimana sih bikinnya? Pakai parfum, Ma. Yang ini asli kok. Mak, gue udah seminggu nggak keramas. Loh. Udah siap semuanya? Tenang aja, dijamin Ami Prianto puas. Hati-hati ya, kalau sampai dia tahu trik kita semua bisa dipecat. Pelan-pelan. Makan gratis di sini lumayan juga ya. Permisi, saya mau pesan paket nomor 2. Baik, Bu. Ternyata lu, kenapa? Sampai ditinggalin sama Dedi Wibisono gitu. Sekarang malah jadi pengemis ya. Lihat lu sekarang begini. Gue dikasih gratis pun gue gak bakal mau. Lu nggak diinginin tuh wajar. Soalnya kayak kumbang tai nggak bakal bisa dorong emas.
Udah deh, jangan sok keras di situ. Cepetan kasih gua makan. Lu nggak pantas makan yang enak-enak gitu. Tunggu bentar. Otak lu kekecilan ya? Nggak bisa bedain sisa makanan sama nasi. Ini makanan beneran buat orang makan. Pengemis aja ngerasa dirinya manusia. Kalau bukan karena ada bos lagi inspeksi kerja hari ini, makanan bagus gini lu nggak bakal lihat. Lo sendiri pakai Rolex, tapi ngasih orang lain sisa makanan. Lo masih bisa dibilang manusia nggak? Dikasih aja udah untung, masih milih-milih segala. Kalau nggak makan ya kelaparan. Lo nggak takut gue laporin lo? Laporin gua? Bos gue itu Hasan Prianto, anggota keluarga Ami Prianto yang paling kaya. Di Kota Utara, keluarga Ami Prianto itu penguasa. Cuma gerakin jari kaki aja bisa nginjek mati pengemis bau kayak lo. Hasan Prianto ya? Lo nggak panggil dia ke sini? Lu pikir orang kayak gitu, mau lu panggil, langsung datang? Lo nggak bakal bisa panggil dia. Lo bisa coba. Hasan Prianto, 2 menit lagi lo harus ada di depan gue. Lu pikir nelpon buat pura-pura gitu bisa bikin gue takut? Terus gue bakal kasih makanan ke lu? Gue nggak tahu lo takut apa enggak. Tapi orang di seberang telepon itu kelihatannya lumayan takut. Gue nggak ada waktu buat nemenin lu ngelakuin hal nggak jelas kayak gini. Cepetan pergi. Berhenti, lo lagi ngapain sih? Lo tahu nggak dia itu siapa? Bukannya dia cuma pengemis bau aja, setiap minggu juga banyak yang diusir. Diam! Dia itu calon penerus Ami Prianto dari grup Song. Dana amal song tiap tahun miliaran, cuma dipakai kayak gini sama kalian. Oh, diselewengin buat pribadi gitu. Kak Ami, gue kasih mereka makan kayak gini biar mereka tahu kalau nggak usaha, ya pantasnya makan sampah. Gue juga cuma mau mereka berusaha kok. Diam! Di antara mereka ada yang sakit parah. Ada yang sial kena musibah. Lo yang lahir udah serba kecukupan, emang lo punya hak buat bilang mereka nggak usaha. Kalau lo merasa mereka nggak usaha, mulai hari ini, lo dikeluarin dari grup Song. Silakan usaha sendiri di luar sana. Kak Ami, gue... Sedangkan lo... Ami Prianto, kita dulu pernah bareng. Karena kita pernah punya masa lalu. Awalnya gue mau pecat lo. Tapi karena kita pernah bareng, gue nggak jadi pecat lo. Proyek Amal Grup Prianto udah tersebar ke seluruh dunia. Lo kerja aja di cabang Afrika. Hah? Kalau lo berani resign, gue jamin seantero Kota Utara, nggak ada satupun perusahaan yang bakal berani nerima lo. Gue yang ngomong. Halo, ini paket nomor 2 Anda. Makasih. Halo? Lu udah kelar kerja belum? Gue jemput lo ya. Nggak usah, gue deket banget sama rumah. Gue jalan kaki aja pulang. Hah? Dasar cewek murahan. Gue susah payah kabur dari tempat sial itu. Hari ini gue bakal bunuh lo. Lu nggak apa-apa kan? Lepasin gue. Pacar gue itu Ami Prianto, anak konglomerat keluarga Prianto. Gue bakal bunuh kalian semua. Kayaknya dia udah gila tuh. Ya bener banget. Ada apa yang jatuh? Nggak apa-apa, yuk kita balik aja. Yang ini? Bukan, lu jangan dibuka dulu. Lu mau ngelamar gue? Ini kejutan yang udah gue siapin buat lu. Lu bisa lupain ini nggak? Gue mau. Oke. Gue bakal siapin lamaran lagi buat lu. Maksud gue mau. Lu mau? Lu beneran mau jadi tunangan gue? Wah, seneng banget gue. Gue juga udah siapin 30% saham Link Group buat lu. Kayaknya lu udah nggak butuh ini lagi. Maaf ya. Gue kelihatan matre nggak sih? Gue justru suka gaya lo yang nggak romantis gini. Cepetan panggil pengacara buat balik nama. Jangan buang-buang niat baik lo gitu aja. Rumahan ini jelek banget ya. Kita beneran mau tinggal di sini? Sekarang rumah udah nggak ada, duit juga udah habis, perusahaan juga udah bangkrut. Kita masih punya utang penalti 2 miliar. Kalau nggak tinggal di sini, masa kita jadi gelandangan di jalan? Itu bukan mantan lo ya? Ternyata Ami Prianto itu dia. Dia yang bikin hidup gue hancur begini. Si Ami Prianto itu serem banget deh. Kita mending jauhin dia aja. Wah, akhirnya. Lo udah dapet kerja. Itu Fajar Widya. Tunangan sama Ami Prianto. Ami yang itu emang dasar cewek nggak bener. Akhirnya diputusin juga. Lu mending pikirin diri kita sendiri deh. Sekarang perusahaan udah nggak ada, rumah juga udah disita. Gua sama nyokap lu cuma bisa ngandelin kerja di agen properti buat hidup. Duit yang didapat aja nggak cukup buat nyewa rumah yang layak.
Itu karena kalian nggak becus, nggak bisa jual rumah. Masih berharap gue, anak orang kaya, buat kerja serabutan? Ayu, kerja itu bukan tujuan utama. Kalau bisa masuk perusahaan gede, siapa tahu bisa dapet cowok tajir. Dengan kecantikan gue, dapetin cowok kaya mah gampang banget. Nanti perhiasan dan tas gue bakal balik lagi semua. Gue sekarang juga mau pergi wawancara. Dalam waktu 3 bulan aja, proyek amal udah lo kelola dengan rapi banget. Menurut gue udah saatnya lo resmi ambil alih perusahaan. Gue udah lama pengen pensiun. Jangan gitu dong, Ma. Gue belum pernah jadi bos. Kemampuan lo tuh udah cukup banget kok. Kalau lo ngerasa berat, bisa mulai dulu dari jadi CEO di anak perusahaan. Ma, gue mending mulai dari karyawan biasa aja deh. Gue mau nunjukin ke semua orang kemampuan gue dulu. Kalau enggak, mereka pasti mikir gue cuma anak orang kaya yang numpang jabatan. Oke, terserah lo aja. Kalau udah siap, bisa langsung mulai kerja. Nanti gue suruh orang gue rahasiain identitas lo. Ma, lihat di tas baru aku gimana? Kita aja hampir nggak punya uang buat makan. Kamu masih aja beli barang nggak berguna gini. Itu tas palsu kok. Aku kan mau kerja di cabangnya Ami Prianto Group orang-orang kaya itu. Kalau lihat aku dandan kece gini, pasti langsung nempel satu-satu. Amit, biar aku antar kamu kerja ya. Mobil Rolls Royce aku tuh stabil banget, aman pula. Mending gua aja yang antar lo. Di mobil Maybach gua masih ada saus ikan sama wine Lafite. Menurut gue yang itu oke sih. Emang keren banget sih. Kalau gua nggak bisa nemenin lu pergi pas banget, kasih ini aja buat nemenin lu. Ya udah deh. Makasih ini buat kamu ya. Mak, udah jangan lebay gitu lagi. Cukup sampai sini aja ya. Tenang aja, kedepannya nggak bakal kayak gini lagi kok. Bukannya udah janji nggak pakai cara gini lagi. Gue nggak tenang sama lo. Gue juga nggak tenang sama lo. Lo udah dengar belum? Anaknya Pak Direktur tuh bakal magang di cabang kita loh. Udah rame banget beritanya. Tapi hari ini masuk 2 anak magang, belum tahu yang mana nih. Katanya sih anak sultan dari keluarga Ami Prianto. Pasti gaya dan penampilannya beda banget ya. Hai, gue anak magang baru. Jelas bukan dia deh. Gue mau lapor masuk. Mana atasan kalian? Waduh, Mbak pasti Ami Prianto ya. Auranya emang beda sih. Iya bener banget. Penampilan Mbak kelihatan banget anak sultan. Ketahuan juga ya. Nanti tolong dibantuin ya. Justru Mbak yang harus bimbing kita dong. Silakan masuk, ayo. Itu siapa sih? Norak banget. Cuma anak magang baru kok. Mbak nggak usah peduliin dia. Lo nggak kenal gue sih kenal lo kok. Ya itu Ami Prianto, anaknya bos besar. Siapa sih yang nggak kenal dia? Silakan masuk ke dalam. Sejak kapan lu ganti nama jadi Prianto? Jangan kira gue nggak tahu. Pacar Widya udah mutusin lo. Sekarang dia sama Ami Prianto. Kalau lo berani bocorin identitas gue juga bakal sebarin cerita lo gagal cari sugar daddy. Nanti kita lihat gimana lo masih bisa bertahan di kantor. Sok jaim. Gue juga nggak mau ketahuan identitas asli. Ada dia bantu nutupin, enak banget. Semua alat kerja udah gue rapihin buat lo. Air minumnya gue taruh di sini ya. Anak baru. Buruan sana beliin kopi buat Ami Prianto. Cuma disuruh jadi kurir doang kok. Anggap aja latihan. Gendut banget. Iya, sama kayak lo. Gabungan debu sama kotak cuma 2 kilo. Ngapain sih lo kayak anjing? Astaga. Baru kali ini gue lihat tinja segede ini. Seru banget lo. Gue kesini buat kerja, bukan buat ngejilat siapa-siapa. Jangan deket-deket gue. Kalau lo emang suka kerja, kerjaan gue juga gue kasih ke lo. Kenapa emangnya? Gaji lu aja yang bayar mamanya orang. Kalau bukan lu, siapa lagi yang kerja? Gaji dia segitu nggak cukup buat makan siang Ami Prianto. Oh, lihat tas ini nggak? Harganya ratusan juta. Hah? Pacar Widya juga nggak bilang tas ini semahal itu. Lu punya yang persis sama. Kakak gua itu manajer toko barang mewah di sini. Dia sendiri yang bilang ke gua, tas ini cuma ada 1 di seluruh Indonesia. Dari 2 tas ini, pasti ada 1 yang palsu. Gue ini anaknya keluarga Prianto. Nyokap gue itu direktur utama. Mana mungkin gue bawa tas palsu? Jangan cuma ngomong doang. Coba aja keluarin nota pembelian biar bisa dicek keasliannya. Hah? Nota pembelian? Orang kaya-kaya kita mah nggak butuh nota.
Kenapa emang mau di-reimburse gitu? Haha, nggak nyangka lo kampungan, ternyata lo juga suka pamer ya. Lo nggak tahu ya, sepintar-pintarnya nutupin, bakal ketahuan juga akhirnya. Harusnya kalimat itu lu bilang ke dia. Coba lihat dia ngerti nggak? Jangan ngeyel deh. Gue punya aplikasi toko kakak gue. Bisa ngecek keaslian barang. Berani nggak lo cek? Aduh. Ya udah, ayo aja. Tapi gue ada syarat. Dia harus ikut cek barang gue. Cek, ya ceklah. Siapa takut? Tapi kalau tas gue ternyata palsu, berarti toko yang nipu gue. Cek aja cek, gak bisa ditampilkan. Jangan-jangan lo beneran ketipu. Ya palsu ya tetap aja palsu. Nggak bakal jadi asli. Cek aja cek, pengecekan gak bisa ditampilkan. Produk baru kalian belum masuk sistem. Bukan, gue bilang juga apa. Mana berani bawa tas palsu buat dicek. Jadi dari awal udah tahu nggak bakal bisa kedetek ya. Kalau gue jadi Ami Prianto, gue pasti langsung pecat lo. Udah deh. Gue udah biasa kok. Namanya juga orang susah, suka ngarep hidup mewah, banyak akalnya. Ayo, gue traktir kalian ngopi. Makanan yang lo pesan? Gue nggak pesan makanan. Itu mama tercinta lo yang pesenin buat lo. Mama? Tenang aja, nggak ada yang lihat gue kok. Gue suruh orang pakai bahan yang baru aja diimpor pagi ini, ikan laut Australia sama tuna sirip biru buat bikin bakpao sarapan favorit lo. Coba deh, cobain. Mama, sekarang gue emang butuh pelampiasan makan biar nggak sedih. Kenapa? Nggak apa-apa, cuma ketemu orang nyebelin aja. Ya, nanti kan ini jadi perusahaan lo juga. Kalau ada yang nyebelin, pecat aja langsung. Nggak apa-apa, Ma. Biar gue urus sendiri aja. Yuk kita jalan-jalan cari angin, Ma. Oke, ayo. Ayo, jalan. Bukannya mau cari angin ya? Kok malah bawa gue ke kantor marketing perumahan sih? Cara paling asik buat santai itu, ya belanja lah. Lihat-lihat aja siapa tahu ada yang lu suka. Wah. Bu Resti, ini perumahan baru yang dikembangin perusahaan kami. Silakan dilihat-lihat, Bu. Gue mau yang paling besar di tengah, buat hadiah pernikahan anak cewek gue. Ma, mood gue langsung naik banget nih. Tapi kayaknya gue masih perlu refreshing lagi deh. Kalau gitu kita langsung ke bandara aja. Mau liburan ya? Gue masih harus kerja, Ma. Beli pesawat aja sekalian. Cerita kayak gini seru banget sih. Ayo, jalan. Kalian berdua kabur kemana lagi malas-malasan ya? Kita keluar cari klien kok, nggak males-malesan beneran. Kalian berdua, omset kuartal ini masih paling rendah terus. Sesuai kontrak, gue harus pecat kalian. Jangan dong, Pak. Kasih kita satu kesempatan lagi ya. Iya, Pak. Kalau nggak ada kerjaan, nggak bisa bayar kosan, bisa-bisa kita tidur di bawah jembatan. Ya udah deh. Ngelihat umur kalian segini masih harus kerja juga. Villa nomor 6-3 ini baru aja dibeli Bu Resti buat anak ceweknya. Kalian bersihin yang rapi ya, nanti masuk ke laporan performa kalian. Siapa? Ya ampun, Ami Prianto. Selamat ya. Selamat apaan? Orang terkaya baru aja beli satu rumah mewah. Harganya 300 miliar. Dikasih buat lo sebagai hadiah pernikahan. Udah rame banget di internet. Lo jangan-jangan belum tahu ya? Hah? Astaga, nyokap gue. Dia beli villa kayak beli bakpao, gampang banget. Gue sih udah biasa aja. Tuh ya, nggak kayak orang lain. Beli tas aja susahnya kayak beli villa. Kenapa? Lo makan siang cuma pakai makanan murah gitu. Gila, lo keren banget, Queen. Sok banget, sis. Ami Prianto si anak sultan, berani nggak undang kita buat lihat-lihat rumah mewah lo? Buat Ami Prianto mah, itu urusan kecil kali. Bener nggak, Ami Prianto? Villanya aja belum selesai direnovasi. Hah? Masa sih? Padahal gue lihat di berita, rumah mewah itu dari bangunan sampai renovasi habis 300 miliar. Kok bisa belum selesai direnovasi sih? Itu... Halo, ada apa? Nah, kabar baik nih. Penjualan rumah mewah orang terkaya itu kita yang dapat bulan depan uang kontrakan aman deh. Seriusan? Terus kalian udah pegang kuncinya belum? Ada kok, kita juga harus bantu. Udah ya, besok ketemuan di villa gue aja. Jangan sampai nggak datang. Aduh, please banget, Pak. Kasih aja kuncinya ke aku ya.
Nggak bisa. Kamu nggak bersihin tepat waktu, kita bisa dipecat loh. Aku cuma mau lihat-lihat sama 2-3 orang doang. Nanti aku bantu bersihin juga kok. Please banget. Yaudah deh, nih. Makasih, Ma. Barang-barang di dalam jangan sampai kamu utak-atik sembarangan ya. Kok dia bisa punya kunci rumah gue sih? Kenapa? Sampai kaget gitu nggak bisa ngomong. Manfaatin baik-baik, ini satu-satunya kesempatan seumur hidup buat lihat-lihat rumah mewah begini. Kloset di sini jangan-jangan dari emas beneran ya? Kamar mandinya di mana? Ayo tunjukin dong. Oh, kanan ya? Ini dapur. Kenapa? Mau lu buang air di dapur? Rumah gue kan banyak banget. Mana gue inget semua sih? Lu nggak tahu ya? Gue tahu kok. Toiletnya di mana? Bener juga ya. Bukan, kok lu tahu sih? Kalian nggak tahu ya? Dulu dia pernah kerja jadi RRT di rumah gue. Namanya juga rumah mewah. Tinahnya mirip-mirip semua. Jadi dia tahu. Ya wajar aja. Ngomong-ngomong soal RRT, dari tadi kita masuk, kok nggak kelihatan orangnya sama sekali? Kenapa? Bisa beli rumah mewah, tapi nggak mampu gaji RT. Siapa bilang ART-nya lagi belanja ke pasar? Gue teleponin aja sekarang. Halo, Pak, Bu. Kalian udah sampai villa belum? Udah jangan nanya-nanya lagi. Nanti kalau gue suruh ngapain, kalian tinggal lakuin aja. Dengar nggak? Jalan kok nggak ada suaranya sih lo? Ayu Oktaviani. Bohong 1000 kali juga nggak bakal jadi kenyataan. Kalau sekarang lo ngaku aja, mungkin gue masih bisa mikir buat maafin lo. Maafin gue? Lo pikir ini rumah lo apa? Kacau banget, minggir. Nggak pernah kapok ya? Wah gila, lihat deh. Kalian kok baru balik sih? 2 orang pembantu malah males-malesan bareng. Maaf ya, Ami Prianto. Aku langsung ambilkan minum buat 2 tamu ini. Kamu ngapain sih? Nuang air aja nggak becus. Maaf. Iya bener, Ami Prianto. Kamu tuh rekrut pembantu kayak gini dari mana sih? Emang harus dikasih pelajaran tuh. Kamu dipecat. Habis beresin ini, cepetan angkat kaki dari sini. Kamu nggak ngerasa keterlaluan ya? Dia itu kan cuma seorang pembantu kok. Terus kenapa? Oh, kamu pernah jadi pembantu juga ya? Makanya kamu bela dia gitu. Jadi pembantu gue mau marahin ya marahin, mau maki ya maki. Lihat aja, dia berani ngelawan nggak? Terus kamu juga, lihat-lihat apaan sih? Cepetan bersihin. Kalau enggak, kamu sekalian gue pecat. Halo, Ma. Kalian lagi di mana? Gue lagi milih gaun pengantin nih. Kayaknya gue butuh. Kalian datang ke villa baru sebentar. Ada apa? Siapa yang suruh lo naik ke lantai ini? Udah cukup belum Ayu Oktaviani? Udah puas kan ributnya? Dulu gue. Siapa itu Ayu Oktaviani? Nama belakang gue Prianto. Lu bego ya? Lihat deh, dia sampai gugup banget nama sendiri aja salah sebut. Oh, jangan-jangan lu kesini mau jadi maling ya? Ntar juga kalian bakal tahu siapa sebenarnya yang nyolong identitas orang lain. Lu sendiri yang maling barang. Coba gue lihat tas lo. Lepasin. Kasih sini. Semua barang murah. Gak ada barang dari rumah gue. Lo udah merusak tas gue. Ganti rugi sesuai harga. Tas palsu doang. 20.000 cukup kan? Cepetan keluar dari rumah gue. Orang tua lo gak bisa ngedidik lo. Gue aja yang ngedidik lo. Lo gila ya? Lo berani mukul Ami Prianto? Lo abis deh. Keluarga paling tajir aja sayang banget sama anak cewek yang sempat hilang bertahun-tahun ini. Dia pasti bakal bikin lo bayar mahal. Bener banget. Gitu ya? Yang harus bayar itu dia. Gue yang sebenarnya Ami Prianto. Ngomong apa sih lo gila? Kalian berdua cepetan sobek mulut dia. Gak mau gerak ya? Oke. Gue sendiri aja yang turun tangga. Berhenti! Itu direktur utama sama ahli waris grup ini. Iya, mereka udah datang. Pasti langsung ketahuan siapa anak kandung yang asli.
Lihat tuh, dia itu yang benar-benar anak orang kaya. Tuh cewek emang tukang bohong. Berani-beraninya ngeremehin anak gue. Dia itu anakku. Berarti lo itu tunangan. Kasihan banget, pasti dia sakit hati. Ya, Ya itu Ami Prianto, anaknya keluarga Prianto. kok bisa dia? Kalian ini masuk rumah orang seenaknya aja. Enggak. Selama gua mau, kapan aja gua bisa bikin kalian masuk penjara. Bukan. Dia yang nipu kita buat kesini. Iya benar. Pak Deddy Wibisono, tolong kasih kita kesempatan lagi ya. Keluar sekarang. Gua nggak mau lihat muka kalian lagi. Ayo pergi. Bu Resti Prianto, gue langsung ajak Ayu Oktaviani pergi sekarang. Tunggu dulu, kalian udah ngerusak hadiah yang gua kasih buat tunangan gua. Mau pergi gitu aja tanpa ganti rugi? Pak Fajar, kami pasti akan ganti rugi. Tolong kasih kami waktu sedikit lagi. Oke, barang ini nilainya ratusan juta. Kalian butuh waktu berapa lama? Lapor polisi aja. Masuk rumah orang tanpa izin plus merusak barang pribadi. Itu udah cukup bikin lo masuk penjara 10 tahun kan? Bu Resti, aku salah. Jangan lapor polisi ya. Orang tua aku bisa bantu bayar utang kok. Mereka bisa kerja buat lo. Maksud lo apa? Bu Resti, aku masih muda banget. Aku nggak mau masuk penjara. Orang tua aku masih bisa hidup lama. Biar mereka kerja rodi buat lo. Suruh aja bersihin toilet juga nggak apa-apa. Bu Resti. Kita udah ngurus lu lebih dari 20 tahun. Lu balasnya gini ke kita. Itu emang hak lo. Lo memang harusnya bantu bayar utang gue. Kalau gue nemu cowok kaya, gue bakal balik buat nolong kalian kok. Gue gak punya anak kayak lo. Ami, maaf ya. Lo nggak perlu minta maaf. Gue malah harusnya makasih kalian gak sayang sama gue. Justru karena kalian terlalu memanjakan dia jadi kayak gini. Lapor polisi, bawa dia pergi. Kita sadar salah kok, Ami. Lo bisa maafin kita nggak? Biar kami ganti rugi ke kamu. Bukannya kalian mau nikah ya? Setidaknya kasih kami kesempatan buat lihat pernikahan kamu dong. Kalian udah dapat balasan yang pantas kok. Gak perlu minta maaf atau pengampunan dari gue. Mulai hari ini, kita udah jadi orang asing. Ayo pergi. Kok begini lagi sih? Buket bunga gue kemana ya? Gue tahu dia emang suka kayak gini. Jangan-jangan kejadian yang sama bakal terulang lagi. Gue udah bilang pakai pilihan gue sendiri. Gue juga nggak ngerti deh, anak gue suka sama lo itu karena apa sih? Dia suka sama gue berarti seleranya bagus banget dong. Kalian berdua lagi ribut apaan sih? Ya ampun, kamu cantik banget. Anak kesayangan mama. Mama udah siapin buat kamu buket bunga dari emas murni. Kamu suka nggak? Suka. Maaf ya mama bikinnya yang padat, mama lupa. Itu beratnya 50 kilo loh. Mending pakai punyaku aja deh. Yang ini ada 360 butir berlian asli Afrika Selatan. Udah cukup ya. Berlian lu saking kinclongnya. Kalau kena lampu bisa-bisa gaun pengantin anak gue kebakar semua. Itu masih mending daripada dumbbell emas lu itu. Badan Ami Prianto udah bagus banget, nggak perlu olahraga pas nikahan juga. Pakai punyaku aja. Dia nggak bakal kuat angkat itu. Ya lu bisa bantuin dia bawa dong. Gue pernah ngalamin pengkhianatan dan sakit hati. Tapi sekarang gue ketemu kehangatan dan cinta. Semoga hidup kita semua bisa semudah membalikan telapak tangan. 나는 도로 상하운